Bab 1816, Kematian Demi Uang. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Xia Ruofei sepertinya sudah siap. Ketika pedang terbang Shen Tianfang mendatanginya, tubuhnya tiba-tiba bergerak setengah inci, menyembunyikan tanah dari ujung pedang terbang. Di saat yang sama, kakinya sepertinya sudah terpasang. Seperti pegas, tubuh itu tiba-tiba berhenti di tempatnya, lalu mundur sejauh 5 meter. Setelah serangan Shen Tianfang gagal, dia tidak terburu-buru untuk terus mengejar Xia Ruofei. Sebaliknya, dengan ekspresi main-main, sudut mulutnya berdetak dan berkata, "Saya sangat waspada, tidak heran dia bisa berada di dunia kultivasi dalam waktu sesingkat itu. Menjadi terkenal, Xia Ruofei, aku semakin tertarik padamu." Jelas, Shen Tianfang, yang dekat dengan tahap akhir Jindan, sudah menganggap Xia Ruofei sebagai makanan Cina. Jika serangan itu berhasil, dia secara alami akan menghemat banyak uang, tapi karena tidak berhasil, dia tidak terlalu peduli. Menurutnya, keduanya ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, dan jika Anda ingin menyelesaikan Xia Ruofei, itu tidak lebih dari upaya. Ekstra memandang Shen Tianfang dan bertanya, "Mengapa?" Dengan tenang Shen Tianfang mengangkat bahu, dan bertanya, "Apa dan mengapa? Kami adalah teman, datanglah ke dunia rahasia percobaan ini bersama-sama, mengapa Anda ingin menyerang saya?" Xia Ruofei bertanya dengan ringan. Berlebihan, dia menunjuk Xia Ruofei dengan jarinya dan berkata dengan gembira, "Saya tidak menyangka Anda akan menanyakan pertanyaan naif seperti itu. Dari sudut pandang ini, Anda benar-benar seorang pemula di dunia kultivasi. Kai mati dan burung-burung mati demi makanan. Mereka semua mengatakan bahwa Anda adalah murid langsung dari jiwa baru lahir yang lama. Saat Anda berada di bumi, semua orang melempar tikus dan tidak berani memindahkan Anda dengan mudah. Tapi di mana ini sekarang di ruang percobaan kecil ini, hanya kamu aku berdua, bahkan jika aku membunuhmu, siapa yang bisa tahu?" Baca, itu dia, Xia Ruofei bertanya agak tidak terduga. Shen Tianfang berkata, "Xia Ruofei, lakukan Anda tidak tahu bahwa uji coba semua orang di menara uji coba diselesaikan di ruang kecil saja. Jika Anda gagal meninggalkan dunia rahasia pada saat itu, Anda pasti sudah mati di dalamnya karena kurangnya kekuatan. Siapa jika Anda mencurigai saya, kesalahan Anda terlalu mencolok. Siapa di dunia budidaya yang tidak tahu bahwa Anda bisa mendapatkan banyak batu spiritual dengan imbalan serangkaian latihan dan resep rahasia? Ini adalah bagian yang terbuka. Ya, menurutku jika bukan karena nama Tuan Tua, anak primordial tua di belakangmu, kamu akan dibunuh oleh Tuan Inti Emas itu setiap menit, tapi akulah yang beruntung. Hadiah tersembunyi, dan mengirim diriku dan aku ke ruang kecil yang sama. Hadiah yang saya kirimkan ke pintu tidak cocok untuk saya tidak menerimanya, jadi saya memutuskan untuk menerimanya." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Shen Tianfang, Anda secara langsung lebih baik daripada orang-orang munafik itu." Hahaha, Shen Tianfang tertawa penuh kemenangan. "Katakan apa yang kamu inginkan, selama itu tidak mengungkapkan fakta bahwa aku membunuhmu, aku dapat mempertimbangkan untuk membantumu mewujudkannya. Tapi sebagai gantinya, aku juga berharap kamu bisa cepat. Ceritakan rahasia basis kultivasimu yang melonjak dan sumber daya budidaya Anda. Jangan menyembunyikannya. Lagi pula, Anda tidak dapat menurunkannya. Lebih baik menyelesaikannya dengan cepat. Saya pasti akan memberi Anda lebih banyak jika saya berhasil menembus tahap akhir Jindan." Xia Ruofei sedikit meringkuk di sudut mulutnya dan berkata, "Shen Tianfang, sepertinya kamu telah menjatuhkanku. Tidak masuk akal untuk berhenti berbicara omong kosong atau menunda waktu." Ekspresi Shen Tianfang menjadi dingin. "Itu benar, mustahil bagi siapapun untuk keluar untuk menyelamatkan Anda di ruang percobaan kecil ini, bahkan master legendaris Anda, apakah dia Yuan Yingqi atau Yuan Shen. Meskipun itu monster tua yang akan naik, itu benar-benar di luar jangkauan. Selain itu, karena misi uji coba belum selesai, Anda tidak dapat meninggalkan ruang kecil ini sama sekali. Jadi, jika kamu tidak bisa melarikan diri, kamu harus menerima hidupmu." Setelah itu, Shen Tianfang meraih pedang terbangnya dengan kekuatan mental, dan berkata dengan dingin, "Karena kamu tidak memiliki kata-kata terakhir, maka aku akan mengirimmu ke jalan. Harta yang ada padamu harus ada di harta sihir penyimpananmu, kamu setelah kamu mati,
senjata ajaib penyimpanan ini akan menjadi sesuatu yang tidak ada pemiliknya. Ketika saatnya tiba, saya akan membantu Anda memanfaatkan sumber daya budidaya ini dengan baik. Begitu suara itu jatuh, Shen Tianfang dengan keras melambaikan kekuatan mentalnya, dan pedang terbang itu bersiul ke arah Xia Ruofei lagi, beberapa poin lebih cepat daripada serangan diam-diam. Jarak keduanya hanya 5 atau 6 meter. Dapat dikatakan bahwa dalam sekejap mata, Fei Jian telah tiba di depan pintu depan Xia Ruofei. Pikiran Xia Ruofei bergerak sedikit, Kushuang Fei Jian segera dipanggil, dia menginjak Kushuang Fei Jian, dan setelah mendesak taktik pedang, dia tiba-tiba berubah menjadi hantu dan menghilang langsung di tempatnya. Shen Tianfang tercengang saat melihat pemandangan ini. Xia Ruofei tidak terbang jauh, hanya berdiri di atas pedang terbang Kushuang sekitar 1 kaki dari tanah, melayang dengan mantap di udara, menatap Shen Tianfang dengan tenang. Shen Tianfang menunjuk ke arah Xia Ruofei, tercengang, sebelum bergumam beberapa saat, terbang dengan pedang, kamu bisa terbang dengan pedang di ruang kecil ini, bagaimana kamu melakukannya? Ketika Xia Ruofei pertama kali masuk ke sini, dia juga tidak dapat terbang dengan pedang, karena aturan dunia di sini sangat berbeda dengan dunia luar. Termasuk dia sekarang, dia hanya bisa menyerang seperti Shen Tianfang, membungkus pedang abadi Biou dengan kekuatan mental, dan menggunakan pedang terbang sebagai senjata biasa. Sampai dia memperoleh pedang terbang Kushuang dan mempelajari aturan pedang di ruang ini, dia mendapatkan kembali kemampuan terbang dengan pedang, salah satu kemampuan ikonik dari Biksu Inti Emas. Dan Shen Tianfang jelas tidak memiliki kesempatan seperti itu, jadi meskipun budidayanya sudah sangat dekat dengan tahap akhir Jindan, dia masih tidak bisa terbang dengan pedang di sini. Saat itulah dia melihat Xia Ruofei terbang langsung dengan pedangnya. Seluruh orang terkejut. Xia Ruofei mengayunkan pedang terbang dan berdiri sekitar 10 meter dari Shen Tianfang, memandang Shen Tianfang dengan merendahkan, dan bertanya, saya punya satu pertanyaan terakhir. Anda bertindak begitu tegas terhadap saya. Apakah itu niat Anda sendiri atau niat Anda? Kepala-kepala Chen tidak pernah bermaksud bahwa Chen Xuan menyuruhmu melakukan ini. Shen Tianfang merasa lega dari keterkejutannya. Dia tampak agak tidak enak dilihat. Dia menatap Xia Ruofei dan berkata, saya telah mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan kemampuan Anda. Tanpa diduga, Anda masih memberi saya kejutan besar. Menyimpulkan kemungkinan alasan mengapa saya datang ke lantai 3 menara percobaan, saya tidak melakukannya, mengerti sampai saat aku melihatmu bahwa masalah ini awalnya ada hubungannya denganmu, dan pada saat itu, aku memutuskan untuk menyerang dan membunuhmu. Kepala Chen tidak memerintahkan masalah ini terlebih lagi, setelah memasuki dunia rahasia persidangan, saya tidak pernah menghubunginya lagi, jadi tentu saja itu bukan konspirasi dengannya. Xia Ruofei mengangguk, dan berkata, saya akan lega, jika tidak, setelah saya keluar, saya akan membunuh lagi. Sejujurnya, saudara Chen Xuan dan saya sangat dekat satu sama lain. Aku sangat ingin merobek wajahku bersamanya. Bukan itu yang saya inginkan. Shen Tianfang membeku sesaat, lalu mencibir, Xia Ruofei, kamu seharusnya tidak berpikir bahwa kamu telah menguasai metode pedang terbang di ruang percobaan kecil ini, dan kamu dapat lolos dari kejaranku. Jika kamu benar-benar berpikir begitu, itu terlalu naif. Ini tidak lebih dari sedikit usaha ekstra, dan hasil akhirnya tidak akan berubah. Bagaimanapun, Shen Tianfang adalah seorang kultivator inti emas berpengalaman, dan budidayanya sangat dekat dengan inti emas akhir. Secara alami, dia tidak sebanding dengan boneka, monster bintang, dan monster Fata Morgana. Dia segera menyadari bahwa dia terjebak dalam formasi yang terperangkap. Ke atas, meskipun Shen Tian bukan ahli khusus dalam formasi, dia memiliki beberapa penelitian, dan dia tahu bahwa terburu-buru secara membabi buta hanya akan membuat dirinya semakin dalam. Oleh karena itu, dia segera berhenti, dan sambil berkonsentrasi berjaga, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki situasi formasi, berharap menggunakan pengetahuannya tentang formasi untuk menemukan kekurangan dalam formasi tersebut. Dia selalu menganggap Xia Ruofei sebagai ikan di talenan, berpikir bahwa Xia Ruofei tidak dapat melarikan diri dalam keadaan seperti itu, tetapi dia tidak menyangka bebek yang dimasak tidak hanya akan terbang, tetapi juga menggigitnya kembali. Gigitan ini membuatnya sangat kesakitan.
Xia Ruofei sebenarnya berdiri tidak jauh dari Shen Tian, tetapi dia berada di mata formasi, dan Shen Tian berada dalam formasi yang terperangkap, bahkan jika Xia Ruofei berada di dekatnya, dia tidak dapat melihatnya. Xia Ruofei hanya memandang Shen Tianfang dengan wajah besi, merasa sangat rumit. Tentu saja dia mengetahui kekejaman dunia kultivasi. Sebenarnya, mengapa hal ini tidak terjadi di dunia sekuler? Hal yang sama terjadi dimanapun yang lemah dan yang kuat makan, tetapi dunia sekuler telah menetapkan aturan dan batasan hukum, dan dunia kultivasi lebih mengandalkan kekuatan untuk berbicara. Tapi ini juga pertama kalinya Xia Ruofei melihat sifat seorang kultivator terungkap. Dia dan Shen Tianfang tidak memiliki keluhan dan dendam. Dalam perjalanan ke bulan, semua orang masih tinggal di pesawat luar angkasa kecil yang sama selama berhari-hari. Xia Ruofei merasa bahwa anggota ekspedisi seharusnya menjalin persahabatan yang baik, termasuk Shen Tianfang. Namun, di bawah godaan keuntungan yang cukup, hal ini dapat ditinggalkan oleh Shen Tianfang. Tentu saja, Xia Ruofei bukanlah orang yang mudah. Orang-orang menghormatinya, dan dia menghormati orang lain, tetapi jika orang lain sudah mulai membunuhnya, maka metodenya tidak akan lebih berbelas kasihan daripada pihak lain. Terlebih lagi, Shen Tianfang masih menjadi tetua Tianyimen yang kuat, dan sekarang keduanya telah menjalin perseteruan maut. Tidak peduli siapa yang benar atau salah. Yang penting adalah jika Shen Tianfang keluar hidup-hidup, Xia Ruofei akan menghadapi masalah yang tak ada habisnya, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Chen Xuan, dan jika dia melawan Tianyimen, bahkan Chen Xuan pun akan sulit melakukannya. Jadi, pada saat Shen Tianfang menunjukkan niat membunuh kepada Xia Ruofei, akhir ceritanya benar-benar hancur. Di antara keduanya, seseorang harus tetap berada di ruang percobaan kecil ini selamanya. Xia Ruofei yakin sejak awal bahwa orang yang pergi pasti bukan dirinya sendiri. Sekarang, dia berdiri tidak jauh dari Shen Tian, menonton dalam diam selama beberapa detik, dan kemudian berkata, "Penatua Shen, Anda baru saja mengatakan banyak hal, tetapi satu kalimat mengingatkan saya, membunuh di ruang percobaan kecil ini, itu adalah sungguh tanpa disadari. Setelah keluar, semua orang akan berpikir bahwa kekuatannya hilang dalam proses uji coba, dan tidak akan meragukan saya." Shen Tianfang tiba-tiba menoleh dan melihat sekeliling. Di bawah pengaruh formasi, suara Xia Ruofei sepertinya datang dari segala arah, dan Shen Tianfang tidak dapat menemukan posisi Xia Ruofei melalui suara tersebut. Dia berseru dengan wajah tegas, "Xia Ruofei, saya akui bahwa saya meremehkan musuh saya. Saya tidak berharap Anda memiliki tangan kedua." Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, "Saya selalu menjadi orang yang berhati-hati, bahkan terkadang terlalu berhati-hati. Namun ternyata lebih baik berhati-hati daripada ceroboh. Jika bukan karena saya yang berhati-hati hari ini, saya khawatir itu sudah menjadi mayat." Kata-kata Xia Ruofei secara alami dilebih-lebihkan, karena ia memiliki metode gulungan gambar spiritual terakhir yang menyelamatkan nyawa. Namun dalam hal kekuatan, Shen Tianfang secara alami lebih baik daripada Xia Ruofei. Tanpa bantuan formasi, Xia Ruofei akan sangat kesulitan mengalahkan Shen Tianfang dalam konfrontasi frontal. Dan jika akhirnya berkembang sampai dia harus bersembunyi di ruang peta spiritual, itu berarti situasinya sudah sangat serius, dan ini akan kehilangan inisiatif sama sekali. Xia Ruofei tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menyembunyikan gambar spiritual di saat kritis dan tidak akan ketahuan oleh Shen Tianfang. Faktanya, kemungkinan ini hampir nol. Shen Tianfang adalah seorang kultivator berpengalaman. Selama dia melihat gulungan gambar spiritual, dia pasti tidak akan seperti boneka kekuatan bayi baru lahir di lantai pertama menara percobaan. Dia hanya akan menyimpan gulungan gambar spiritual sebagai benda langka. Dengan pengalaman Shen Tianfang, seseorang pasti dapat melihat betapa berharganya gulungan ini, dan bahkan menebak bahwa Xia Ruofei kemungkinan besar bersembunyi di ruang gulungan. Dengan cara itu, Xia Ruofei benar-benar terjebak di ruang angkasa selamanya. Dan Shen Tianfang dapat mempelajari gulungan gambar spiritual kapan saja dan di mana saja, dan suatu hari, penghalang pelindung terakhir ini akan retak. Oleh karena itu, Xia Ruofei meninggalkan barisan pembunuhan yang terperangkap, yang dapat dikatakan sebagai sentuhan ajaib, dan sekarang situasinya telah sepenuhnya terbalik. Shen Tianfang mencibir dan berkata, "Kamu terlalu senang. Hanya formasi yang mengantuk."
Bisakah kamu membengkak hingga level ini? Untuk membunuhku, formasi ini saja tidak cukup. Menungguku menemukan kekurangan dan menerobos formasi, maka kamu akan tahu apa itu keputusasaan. Hingga saat ini, Shen Tianfang hanya merasa dirinya sedikit pasif, namun situasi besarnya tidak berubah. Xia Ruofei tersenyum tipis, dan berkata, merasa putus asa. Biarkan Anda memberi Anda kesempatan ini. Anda akan segera merasakannya. Pada saat ini, Shen Tian memasang sosok yang kasar, dan bergegas menuju bek kanannya. Dia dengan sengaja bertanya Xia Ruofei berbicara lebih banyak, sebenarnya dia berusaha menemukan posisi Xia Ruofei yang sebenarnya. Baru setelah dia berpikir dia yakin bahwa dia tiba-tiba mendapat masalah dan ingin mengejutkan Xia Ruofei. Xia Ruofei memandang Shen Tianfang dan menerkam ke sisi lain dengan sedikit tercengang, dan berkata, saya sedang berbicara dengan Anda. Anda sangat lalai, tetapi Anda tidak menghormati orang. Sosok Shen Tianfang terhenti, dan berhenti dengan marah. Dia secara alami tahu bahwa penilaiannya salah, kalau tidak, bagaimana bisa Xia Ruofei begitu baik dan sibuk. Shen Tianfang mendengus dingin, dan berkata, jangan bangga. Lihat bagaimana saya menghancurkan formasi. Setelah berbicara, Shen Tian menunjukkan ekspresi kesakitan, mengeluarkan bola hitam dari ruang penyimpanan, melihat sekeliling, lalu mengertakkan gigi dan melemparkan bola hitam ke kiri depannya, posisi. Setelah bola hitam menyentuh tanah, terjadi ledakan dahsyat, diikuti dengan suara berderak, dan amukan api mulai menyebar ke arah tersebut. Bola hitam ini diperoleh Shen Tian saat menjelajahi reruntuhan perbaikan kuno. Sebanyak 4 diperoleh. Saat itu, 1 digunakan untuk eksperimen. Sekarang dia hanya punya 3. Shen Tianfang tidak tahu apa nama bola hitam ini, tetapi bola ini sangat kuat, jauh lebih kuat daripada bom pembentuk energi di dunia sekuler. Apalagi nyala api setelah ledakan juga berbeda dengan nyala api biasa. Suhunya bisa mencapai beberapa ribu derajat. Bahkan batunya pun bisa terbakar dan meleleh. Jika Anda menggunakannya untuk menghancurkan formasi, Anda juga dapat memperluas jangkauan kerusakan secara signifikan. Hancur, formasinya secara alami goyah. Meskipun bola hitam benar-benar mendarat di ruang kosong dan tidak menyebabkan kerusakan pada formasi, Xia Ruofei juga terkejut dengan ledakan tersebut. Perbedaan terbesar antara kultivator dan monster serta boneka ada di sini, terutama bagi biksu veteran seperti Shen Tianfang, yang selalu memiliki beberapa kartu hall dan metode penyelamat nyawa, yang sulit untuk dilawan. Xia Ruofei tidak tahu berapa banyak bola hitam yang ditempatkan Shen Tian. Jika jumlahnya banyak, itu akan sangat merepotkan. Asalkan jumlahnya mencukupi, bahkan bisa mengubah seluruh formasi menjadi lautan api. Sebagian besar bahan susunannya adalah batu giok, kayu, dan barang lainnya. Saat menghadapi metode serangan seperti itu, sangat mungkin untuk dihancurkan. Cara memecah formasi ini agak tidak masuk akal dan tidak teknis, namun efeknya sangat bagus. Reaksi Shen Tianfang sudah sangat cepat, dan seorang biksu berpengalaman seperti dia umumnya memiliki persepsi bahaya yang luar biasa. Hanya saja situasinya terlalu rumit saat itu. Dia harus menghindari cahaya hitam tajam yang ada di mana-mana, tetapi juga terganggu oleh penembakan Bio Immortal Sword yang tiba-tiba, jadi ketika dia mengetahui bahwa bahaya akan datang, sebenarnya sudah terlambat. Shen Tianfang berteriak dengan liar dan mencoba yang terbaik untuk menghindar, hampir memutar tubuhnya. Pada saat yang sama, dia merobek liontin giok yang tergantung di dadanya dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, tirai tipis terangkat, menyelimutinya di dalam. Jelas sekali, liontin giok itu adalah senjata ajaib pelindung sekali pakai. Saat berikutnya, Ku Shuang Feijian menembus tirai tipis. Karena terhalangnya tirai cahaya, kecepatan Ku Shuang Feijian sedikit lebih lambat, tetapi Xia Ruofei juga meledak dengan kekuatan penuh dalam serangan Ku Shuang Feijian, dan tirai cahaya tidak dapat sepenuhnya memblokir Ku Shuang Feijian, hanya sedikit jeda. Peran. Segera Ku Shuang Feijian telah memecahkan tirai tipis, dan langsung mengebiri dan menikam Shen Tianfang. Karena jeda singkat ini, tubuh Shen Tianfang berputar miring, serangan Ku Shuang Feijian sedikit melenceng, dan bukannya langsung menembus bagian vital jantungnya, dia malah menusuk bahu Shen Tianfang. Shen Tianfang menjerit, menutupi luka di bahunya, dan mundur dengan kasar. Meskipun sebuah lubang ditembus oleh tirai tipis, bagian lain masih berfungsi,
yang juga memberi Sentian kesempatan untuk bernapas. Tirai tipis menghalangi sebagian besar cahaya hitam. Dia tiba-tiba menoleh untuk menatap Xia Ruofei, dan berteriak, tanpa diduga, kekuatanmu sudah begitu kuat. Pembudidaya inti emas tidak lebih dari itu. Xia Ruofei, kali ini aku salah langkah, aku meremehkanmu. Kamu berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Shen Tianfang akhirnya merasakan kekuatan sebenarnya dari Xia Ruofei dengan pedang terbang Kusuang tadi. Jika Xia Ruofei hanyalah seorang kultivator awal jin dan biasa, senjata sihir pelindung satu kali Shen Tianfang dapat diblokir sepenuhnya. Walaupun serangan pedang terbang juga berhubungan dengan level pedang terbang itu sendiri, kekuatan biksu yang mengendalikan pedang terbang itu lebih penting. Jika kekuatannya tidak tercapai, pedang terbang terbaik akan sia-sia. Seperti Shen Tianfang, dia tidak bisa mengendalikan pedang terbang di ruang percobaan ini. Dia hanya bisa mengendalikan pedang terbang seperti Xia Ruofei mengendalikan pedang abadi Biou. Kekuatan pedang terbang secara alami dikurangi dengan metode penembakan kekuatan mental. Seorang anak dengan pedang yang memotong besi seperti lumpur dapat melukai orang dewasa yang tidak mengerti seni bela diri, namun menghadapi seorang ahli bela diri dengan tangan kosong, dia pasti tidak akan menyentuh sudut pakaian lawannya, dan kemungkinan besar itu akan terjadi, untuk melukai dirinya sendiri. Oleh karena itu, Shen Tianfang, dari penikaman sederhana terhadap Kusuang Feijian barusan, dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Xia Ruofei telah lama melampaui kekuatan kultivator jin dan awal. Bahkan jika itu adalah seorang kultivator jangka menengah jin dan biasa, ketika menghadapi Xia Ruofei, dia tidak bisa meminta tawar-menawar sama sekali. Xia Ruofei tidak mengatakan sepatah kata pun, sambil mengendalikan Kusuang Feijian untuk terus melancarkan serangan sengit ke arah Shen Tianfang. Dia tidak lupa mempertahankan cahaya hitam dan tajam dari formasi pembunuhan yang terperangkap. Meskipun Mang Hitam tidak dapat memecahkan tirai tipis penutup pelindung untuk sementara waktu, Xia Ruofei tahu bahwa senjata sihir pelindung satu kali ini memiliki batas waktu. Ketika waktu efektif berlalu, dia tidak perlu melakukan apapun, penutup pelindungnya akan hilang. Selain itu, semakin banyak serangan yang Anda alami, semakin besar konsumsi tutup pelindung, dan semakin singkat waktu pemeliharaan. Jadi, dia tidak menghentikan serangan buritan hitam itu sama sekali. Dan serangan Kusuang Feijian adalah menggunakan ilmu pedang pria itu. Sudut serangnya sangat aneh, seolah-olah tidak ada bekas tanduk kijang yang menggantung. Shen Tianfang sangat berpengetahuan, dan dia juga canggung saat menghadapinya. Sangat malu. Shen Tianfang tahu betul di dalam hatinya bahwa dia akan menemui jalan buntu jika ini terus berlanjut, dan dia tidak bisa menahan rasa cemasnya. Kartu hol di tangannya hampir habis, namun ia terjebak dalam formasi dan kehilangan inisiatif sama sekali. Pedang terbang Kusuang menembus tirai cahaya pelindung lagi, dan Shen Tianfang mengendalikan pedang terbangnya tepat waktu, mengguncang pedang terbang Kusuang, dan melompat ke samping pada saat yang sama, berteriak, Xia Ruofei. Bagaimana kalau kita mundur selangkah? Itu saja, berhenti, kamu akan mendapatkan persahabatan dengan Tianyimen. Dan aku tidak akan pernah menembakmu lagi, aku bersumpah demi iblis hatiku sendiri. Jika kamu melanggar sumpah, biarkan aku menjadi gila dan mati. Itu hanya fatamorgana, dan membuang-buang waktu di sini tidak sebanding dengan kerugiannya. Selama kita membunuh fatamorgana lain secepat mungkin, kita akan dapat menyelesaikan misi dengan memecahkan rekor waktu. Mengapa kamu harus berbagi denganku? Bagaimana dengan hidup dan mati? Xia Ruofei mencibir dan berkata, Shen Tianfang, saya sudah memikirkan kerjasama sejak awal. Anda tiba-tiba menyakiti saya sebagai seorang pembunuh. Jika tidak, kita mungkin sudah bergandengan tangan untuk menyelesaikan tugas dan menerima hadiah untuk pergi ke lantai 4 gedung ruang percobaan. Tidak bisa melakukannya, dan kekalahan sudah ditentukan, kamu ingin bekerja sama. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Shen Tianfang melihat serangan Kusuang Feijian dan Black Liman semakin sengit, dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak dengan tergesa-gesa, Xia Ruofei, saya terpesona oleh hantu dan dikendalikan oleh keserakahan. Saya bisa meminta maaf kepada Anda. Jika permintaan maaf bermanfaat, apa yang Anda ingin polisi lakukan? Xia Ruofei mengucapkan kalimat lama, lalu melambaikan tangannya, Kusuang Feijian menembus tirai tipis lagi dari sudut yang luar biasa.
Kali ini, reaksi Shen Tianfang tidak cukup tepat waktu, dan dia menghindari titik kritis, tetapi lengannya berlubang, dan darah segera mengalir. Shen Tianfang mendengus kesakitan, dan berseru, "Xia Ruofei, apakah kamu harus berjuang untuk mematikan jaring? Apakah ada ruang di antara kita?" Xia Ruofei bertanya sambil mencibir. "Jangan kira kamu akan memakanku." Shen Tianfang berkata dengan getir, "Saya telah berlatih selama lebih dari 200 tahun, dan saya masih memiliki kartu truf di tubuh saya. Bahkan jika Anda dapat membunuh saya, formasi berharga ini pasti akan dihancurkan. Sekali, di mana kedua belah pihak akan menderita." Shen Tianfang selalu berpikir bahwa formasi pembunuhan yang terperangkap ini diberikan oleh para tetua Xia Ruofei, dan formasi yang begitu berharga akan sangat tertekan jika dihancurkan. Dia bahkan tidak tahu bahwa susunan ini dirancang oleh Xia Ruofei sendiri. Selama Xia Ruofei mau, dan dia punya cukup waktu, dia dapat sepenuhnya membuat ulang satu set tanpa biaya apapun. Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Karena Penatua Shen memiliki kartu Hall, ayo gunakan dengan cepat. Jika tidak, tidak akan ada peluang." Setelah itu, pedang terbang Kushuang yang dikendalikan oleh Xia Ruofei melintasi busur lagi dan menembus kepala Shen Tianfang. Tirai tipis telah ditembus beberapa lubang besar oleh Kushuang Feijian, dan efek perlindungannya juga telah berkurang beberapa persen. Banyak lampu buritan berwarna hitam yang bisa menembus lubang tersebut. Namun, Shen Tianfang samar-samar merasa bahwa serangan limang hitam akan sangat menakutkan, jadi dia lebih memilih ditusuk oleh Kushuang Feijian daripada meninggalkan kesempatan pada limang hitam. Tentu saja, perisai pelindungnya sudah goyah, dan vitalitasnya tidak banyak tersisa. Dapat dikatakan bahwa ketika segala sesuatunya telah berkembang hingga saat ini, dia tidak memiliki peluang untuk berbalik. Shen Tianfang ketakutan dan marah. Sambil melawan dengan putus asa, dia berteriak, "Xia Ruofei, jangan berpikir kamu membunuhku di sini, kamu akan pingsan. Jika aku mati, kamu akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di tubuhmu. Selama kamu adalah murid Tianyimen, kamu bisa merasakannya. Ini adalah keterampilan rahasia Tianyimenku. Jika kamu membunuhku, setelah kamu keluar, tunggu untuk dikejar oleh seluruh Tianyimen." Xia Ruofei sedang menghadapi situasi seperti itu pada saat itu. Shen Tianfang harus mati, dan dia tidak dapat mengungkapkan bahwa dia membunuh Shen Tianfang. Dan pada saat itu, Xia Ruofei tidak bisa membiarkan Xia Ruofei berpikir terlalu banyak. Seorang master yang berada di tengah inti emas dan sangat dekat dengan fase akhir inti emas belum tentu bisa menjebaknya dalam waktu lama. Jika Xia Ruofei mengendur, lawannya mungkin akan menerobos. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, apa yang terpikirkan oleh Xia Ruofei adalah menggunakan ruang petaro untuk menghindari jejak yang dikatakan Shen Tianfang. Setelah mengalami banyak pasang surut, Xia Ruofei masih sangat mempercayai Link to Space. Fakta pun membuktikan bahwa Link to Space tidak mengecewakannya. Cahaya warna-warni yang terbentuk setelah kematian Shen Tian, tanpa hambatan dalam formasi pembunuhan yang terperangkap, tetapi mengembara untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan Xia Ruofei bersembunyi di ruang peta spiritual. Xia Ruofei akhirnya melepaskan hati yang telah menggantung. Sejak munculnya cahaya warna-warni. Namun, yang membuat Xia Ruofei sedikit tertekan adalah sinar cahaya warna-warni tidak dapat menemukan targetnya, dan mereka terus berkeliaran di area ini, sehingga Xia Ruofei hanya bisa bersembunyi di ruang peta spiritual, menyaksikan waktu berlalu. Awalnya, tugas menara uji coba lantai 3 diselesaikan hanya dengan satu Fata Morgana, dan masih ada 1 jam lagi untuk memecahkan rekor. Dapat dikatakan bahwa ada banyak waktu, tetapi karena masalah Shen Tianfang yang tiba-tiba, Xia Ruofei melarikan diri dari awal untuk menggunakan formasi tersebut menjebak Shen Tianfang, dan butuh lebih dari setengah jam untuk berhasil membunuh Shen Tianfang pada akhirnya. Awalnya waktu sangat sempit, tapi sekarang cahaya warna-warni di luar seperti anjing ganas yang melayang-layang sepanjang waktu. Xia Ruofei hanya bisa melihat waktu berlalu, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika dia tidak bisa memecahkan rekor, dia tidak bisa mengambil risiko dicap, meninggalkan ruang Lingtu saat ini. Oleh karena itu, meskipun Xia Ruofei sangat cemas di dalam hatinya, dia tetap hanya bisa tinggal di ruang peta spiritual dan memperhatikan situasi dunia luar. Sebelum cahaya warna-warni menghilang, dia pasti tidak berani pergi.
Seiring berjalannya waktu, Xia Ruofei menjadi semakin cemas. Sinar cahaya warna-warni terus memudar, tetapi butuh waktu agar energinya menghilang, dan sekarang Xia Ruofei paling kekurangan waktu. Dia hanya menunggu dengan cemas, menyaksikan cahaya warna-warni memudar sedikit demi sedikit, dan waktu terbuang sedikit demi sedikit. Akhirnya, ketika waktu pemecahan rekor yang ditampilkan dalam penglihatan cermin persepsi tinggal kurang dari 10 menit, cahaya warna-warni itu akhirnya lenyap sama sekali. Karena pertimbangan yang hati-hati, Xia Ruofei menunggu sekitar setengah menit meskipun waktunya sangat sempit, sampai kekuatan mentalnya tidak dapat lagi merasakan energi yang tersisa, dia kemudian menghela nafas lega, dan jantungnya bergerak cepat. Meninggalkan ruang Lingtu, saat ini, hanya tersisa 9 menit untuk direkam. Xia Ruofei dengan hati-hati melangkah keluar, dan tidak menemukan kelainan, jadi dia benar-benar lega. Tampaknya energi branding yang dilepaskan ketika Shen Tianfang meninggal telah benar-benar hilang sama sekali. Melihat waktu hitung mundur dalam penglihatan cermin persepsi telah menjadi lebih dari 8 menit 50 detik, Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum kecut. Sejak awal, ada banyak waktu, dan sekarang hampir menjadi tugas yang mustahil. Faktanya, ini adalah masalah pemikiran Shen Tian. Jika Shen Tianfang tidak memiliki pikiran jahat pada saat itu, mereka akan menyelesaikan tugas dengan lancar, dan semua orang akan menerima hadiah yang memecahkan rekor. Mereka sudah mulai menjelajahi ruang kecil di lantai 4 menara uji coba. Tapi sekarang, Xia Ruofei menyingkirkan barisan pembunuh yang terperangkap, dan kemudian mencari jejak Fata Morgana. Bahkan jika dia sangat beruntung dan menemukan Fata Morgana tingkat menengah dalam waktu singkat, dia masih perlu menyiapkan arai untuk memasukkan Fata Morgana ke dalam arai. Di tengah permainan, dibutuhkan waktu untuk menggunakan serangan cahaya buritan hitam untuk membunuh sedikit Fata Morgana. Begitu banyak pekerjaan, tidak peduli berapapun jumlahnya, tidak mungkin diselesaikan dalam waktu kurang dari 9 menit. Oleh karena itu, Xia Ruofei sebenarnya memiliki sedikit harapan. Namun, hidup ini penuh pasang surut, dan ketika Anda merasa benar-benar tidak bisa bermain, seringkali ada puncaknya. Xia Ruofei awalnya berpikir bahwa betapapun beruntungnya dia, akan memakan waktu beberapa menit sebelum dia dapat menemukan Fata Morgana tersebut. Ternyata ia masih terlalu meremehkan peruntungannya. Tepat ketika Xia Ruofei memutuskan untuk menyingkirkan kuda mati itu dan bersiap menjadi dokter kuda yang hidup, dia tiba-tiba merasakan kejutan dari kuda mati itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk secara tidak sadar melepaskan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki, dan pada saat yang sama dia terbiasa sambil melihat sekeliling, melirik ke arah cermin persepsi. Tepat ketika dia berputar kurang dari setengah lingkaran, sebuah garis tiba-tiba muncul di penglihatan cermin persepsi, Fata Morgana tingkat menengah ditemukan. Segera setelah itu, Xia Ruofei merasakan bintang-bintang bergeser, dan lingkungan sekitarnya mulai berubah secara drastis. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan bahkan tidak peduli jika dirinya jatuh ke dalam fantasi. Masalahnya sudah jelas, ada Fata Morgana perantara, dan ketika Xia Ruofei tidak memiliki harapan untuk memecahkan rekor, dia melemparkan dirinya ke dalam perangkap dan masuk ke dalam formasi pembunuhan yang terperangkap. Apakah ada operasi seperti itu? Xia Ruofei juga merasa bahwa perkembangannya di luar dugaannya. Kekuatan ilusi kali ini jelas jauh lebih besar daripada kekuatan ilusi yang diciptakan oleh Fata Morgana perantara yang ditemui beberapa kali sebelumnya. Xia Ruofei menemukan dirinya berada di pantai, tetapi laut beberapa meter jauhnya tampak mendidih saat ini. Segera, gelombang besar setinggi lebih dari 100 meter datang menuju pantai, diikuti gelombang demi gelombang. Fata Morgana ini justru menciptakan ilusi super tsunami. Jelas sekali, Fata Morgana ini tertangkap basah dan jatuh ke dalam barisan pembunuhan yang terperangkap. Di bawah kepanikan, ia juga mengeluarkan energi yang jauh lebih kuat dari biasanya. Meski ilusi yang dilepaskan tidak sebaik Fata Morgana yang sekarat sebelumnya, ia tidak segan-segan kehilangan dirinya. Ilusi yang tercipta memang begitu menakutkan, namun momentumnya sudah sangat menakutkan. Untungnya, Xia Ruofei telah membunuh lusinan Fata Morgana tingkat menengah di ruang 3 tingkat menara percobaan ini, dan dia telah memperoleh banyak pengalaman dalam menangani fantasi. Oleh karena itu, setelah beberapa saat keheranan dan ketidakpercayaan, Xia Ruofei dengan cepat pulih. Pertama-tama,
dia dengan terampil mencubit beberapa segel, dan segera merangsang serangan sembarangan yang paling kuat dari formasi pembunuhan. Pada saat yang sama, dia menjaga platform spiritual, menutup matanya, sama sekali mengabaikan bahwa gelombang besar setinggi puluhan lantai telah ditekan dari atas kepalanya, mundur ke formasi penting dalam 2 langkah langsung mengikuti rute memori, memastikan bahwa dia tidak akan terluka secara tidak sengaja oleh cahaya hitam tajam yang dilepaskan oleh formasi tersebut. Segera setelah itu, Xia Ruofei duduk bersila tepat di depan formasi, sambil menjalankan teknik penentu Dao. Sambil menutup matanya untuk mengontrol formasi, dia terus menyerang, sama sekali mengabaikan suara ombak besar dan tak tertandingi yang datang darinya, telinganya. Inilah batasan ilusi. Begitu orang yang terjebak tidak dibawa ke dalam situasi ini sama sekali, kekuatannya akan sangat berkurang. Xia Ruofei mengetahui hal ini dengan baik, jadi dia tidak membuka matanya sama sekali. Tanpa penglihatan, organ indera yang penting, efek pendengaran, sentuhan, dan penciuman pada aspek lainnya juga berkurang banyak. Selain itu, metode Dao Jue Gong memang sangat ajaib. Saat menjalankan latihan, dia secara tidak sadar memasuki keadaan misterius itu, dan sebagian besar pengaruh negatif terhadap dunia luar dapat diblokir. Karena dia tidak mengetahui lokasi spesifik dari fatamorgana tersebut, Xia Ruofei hanya dapat menggunakan lokasi getaran formasi tadi, dikombinasikan dengan lokasi umum fatamorgana ketika diperiksa oleh cermin persepsi, dan memusatkan cahaya buritan hitam untuk meluncurkan serangan yang lebih ganas terhadap lokasi itu, sedangkan untuk arah lainnya, karena belum diketahui secara pasti apakah fatamorgana sudah berubah posisinya, tidak bisa diabaikan begitu saja, namun kekuatan serangannya tidak sekuat posisi kunci. Faktanya, formasi pembunuhan yang terperangkap ini telah rusak dalam pertarungan dengan Shen Tianfang tadi, jadi kekuatannya agak berkurang. Dan lokasi spesifik dari fatamorgana itu tidak jelas, dan Xia Ruofei hanya bisa melancarkan serangan tanpa pandang bulu, yang secara tidak terlihat membubarkan kekuatan serangan. Hal ini menyebabkan serangan seperti itu, yang sedikit lebih lemah dari puluhan kali sebelumnya ketika Intermediate Mirage terbunuh. Xia Ruofei tidak dapat memastikan situasi fatamorgana tersebut, dan bertanya-tanya apakah fatamorgana tersebut terluka dalam serangan yang terus-menerus seperti itu. Tentu saja, dia bukannya tanpa solusi, puluhan fatamorgana di depan telah mengumpulkan banyak pengalaman untuk Xia Ruofei, jadi meskipun dia buta dalam ilusi, dia masih memiliki cara untuk membuat penilaian kasar. Dasar penilaian Xia Ruofei terutama didasarkan pada ilusi yang diciptakan oleh fatamorgana. Segera setelah serangan sembarangan dari Killing Array dimulai, Xia Ruofei merasakan ilusi tsunami mulai sedikit bergetar. Saat serangan berlanjut, getaran ilusi tsunami menjadi semakin kuat. Setelah sekitar 2 menit, Xia Ruofei dengan jelas merasakan bahwa beberapa detail ilusi mulai terdistorsi, bahkan jika dia membuka matanya, dia bisa merasakannya. Ilusi ini berbeda dengan dunia nyata, yang menunjukkan bahwa sifat ilusi yang membingungkan telah sangat berkurang. Hal ini membuat Xia Ruofei sedikit bahagia di hatinya. Pengalamannya memberitahunya bahwa hal ini terjadi terutama karena fatamorgana telah mengalami beberapa kerusakan dan tidak dapat lagi mempertahankan pengoperasian ilusi yang sempurna. Xia Ruofei juga tahu betul bahwa tubuh Mirage Beast jauh lebih rapuh daripada Star Beast yang pernah dia tangani sebelumnya. Selain karakteristik cahaya buritan hitam dari susunan pembunuh yang terperangkap, hal ini juga menentukan bahwa meskipun fatamorgana hanya tergores sedikit kulit, nyala api berikutnya pasti dapat menyebabkan kerusakan terus-menerus pada fatamorgana. Oleh karena itu, Xia Ruofei masih yakin untuk membunuh fatamorgana tersebut. Satu-satunya hal yang membatasi dirinya sekarang adalah waktu. Bila perintah tugas di cermin persepsi menunjukkan bahwa jika dia ingin memecahkan rekor, dia punya waktu sekitar 4 menit lagi. Jika fatamorgana yang dikirim ke pintu tidak dapat ditangani dalam waktu 4 menit, maka tugasnya dapat diselesaikan, tapi memecahkan rekor bukanlah apa-apa. Formasi yang terperangkap masih berjalan, namun sepertinya tidak berpengaruh sama sekali pada cahaya warna-warni ini. Cahaya warna-warni ini terbang dengan tidak hati-hati dalam susunannya, sepertinya sedang mencari sesuatu. Pada saat ini, Xia Ruofei, yang menggunakan kekuatan spiritual untuk mengamati situasi eksternal melalui ruang peta roh,
Tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, kata-kata Shen Tianfang barusan benar-benar tidak menggertak. Untungnya, saya pikir tentang itu. Metode yang luar biasa. Setelah kata-kata ancaman Shen Tianfang diucapkan, Xia Ruofei sudah memikirkan tindakan balasan dengan cepat. Meskipun Shen Tianfang mungkin juga menggertak, Xia Ruofei tidak bisa mempertaruhkan nyawanya. Lagi pula, sekali taruhannya kalah, berarti He Tian tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah memiliki kedamaian. Oleh karena itu, Xia Ruofei menemukan solusi paling aman dalam waktu singkat, bersembunyi di ruang peta spiritual. Meskipun Xia Ruofei tidak tahu bagaimana ancaman seperti kutukan Shen Tianfang akan terwujud, atau apakah akan berguna baginya untuk bersembunyi di ruang peta spiritual, ini adalah solusi terbaik yang dapat ditemukan, bagaimanapun juga, dia dan Shen Tianfang pasti tiada habisnya. Oleh karena itu, ketika Xia Ruofei memberikan pukulan terakhir, dia segera pindah ke ruang peta roh. Gulungan gambar roh telah disiapkan sejak lama, dan disembunyikan oleh Xia Ruofei di semak rumput di depan mata. Setelah memasuki ruang Lingtu, Xia Ruofei segera melepaskan kekuatan mentalnya untuk memeriksa dunia luar. Benar saja, pada saat Shen Tian mengempis dan mati, cahaya warna-warni muncul. Xia Ruofei percaya bahwa jika dia tetap berada di dunia luar, cahaya warna-warni pasti akan menemukannya secara akurat, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada dirinya. Kemudian, ketika dia kembali ke dunia budidaya bumi, tanda ini seperti bola lampu listrik di malam yang gelap, tetapi siapapun di Tianyimen tahu bahwa dia membunuh Shen Tianfang. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei merasa takut untuk sementara waktu. Tentu saja dia juga bisa bersembunyi di Pulau Taoyuan sampai dia keluar ketika kekuatannya cukup untuk bersaing dengan Tianyimen, tapi itu bukan gayanya, dan dia memiliki terlalu banyak ikatan dengan dunia sekuler, dan dia tidak bisa menjamin bahwa Tianyimen akan gagal. Akan menjadi kesal, dan menyerang kerabat dan teman-temannya di dunia sekuler. Lagi pula, di tim ekspedisi ini, selain Shen Tianfang, ada 2 orang dari Tianyimen yang datang, termasuk Chen Xuan yang cukup dekat dengannya. Tidak mungkin dia kembali ke Pulau Taoyuan dengan tenang. Dengan kata lain, selama dia ditandai, pembunuhan Shen Tianfang oleh Xia Ruofei pasti akan diteruskan, kecuali dia juga membunuh Chen Xuan dan Su Yurou. Xia Ruofei dan Chen Xuan memiliki hubungan yang baik, dan mereka tidak memiliki keluhan dengan Su Yurou. Haruskah saya menyingkirkannya? Kemudian, ketika dia kembali ke dunia budidaya bumi, tanda ini seperti bola lampu listrik di malam yang gelap, tetapi siapapun di Tianyimen tahu bahwa dia membunuh Shen Tianfang. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei merasa takut untuk sementara waktu. Tentu saja dia juga bisa bersembunyi di Pulau Taoyuan sampai dia keluar ketika kekuatannya cukup untuk bersaing dengan Tianyimen, tapi itu bukan gayanya, dan dia memiliki terlalu banyak ikatan dengan dunia sekuler, dan dia tidak bisa menjamin bahwa Tianyimen akan gagal. Akan menjadi kesal, dan menyerang kerabat dan teman-temannya di dunia sekuler. Toh di tim ekspedisi ini, selain Shen Tianfang, juga datang 2 orang dari Tianyimen, termasuk Chen Xuan yang cukup dekat dengannya. Tidak mungkin dia kembali ke Pulau Taoyuan dengan tenang. Dengan kata lain, selama dia ditandai, pembunuhan Shen Tianfang oleh Xia Ruofei pasti akan diteruskan, kecuali dia juga membunuh Chen Xuan dan Su Yurou. Xia Ruofei dan Chen Xuan memiliki hubungan yang baik, dan mereka tidak memiliki keluhan dengan Su Yurou. Haruskah saya menyingkirkannya? Setelah Xia Ruofei melihat teks pengingat ini, dia tidak bisa menahan nafas lega. Baru kemudian dia menyadari bahwa punggungnya basah oleh keringat. Untuk saat ini, semangatnya tetap terjaga pada tingkat tinggi, dan hampir tidak ada relaksasi. Pada awalnya, dia hanya berurusan dengan Fata Morgana. Itu adalah Fata Morgana tingkat menengah ke-25 yang dia bunuh setelah memasuki lantai 3 menara percobaan. Baginya, hal itu tidak terlalu terasa, dia sudah familiar dengannya. Namun, setelah membunuh Fata Morgana tingkat menengah ini, Xia Ruofei tidak punya waktu untuk menyingkirkan susunan pembunuhan yang terperangkap, dan berkat dia tidak menyingkirkan susunan pembunuhan yang terperangkap, dia telah bertemu dengan Shen Tianfang. Berikutnya adalah momen paling menegangkan bagi Xia Ruofei. Dari pelarian kekuatan penuh pertama, kemudian menggunakan formasi pembunuhan yang terperangkap untuk membalikkan situasi, hingga akhirnya membunuh Shen Tianfang,
dan kemudian segera memasuki ruang Lingtu untuk menghindari sinar cahaya warna-warni. Seluruh prosesnya bisa dikatakan sangat luar biasa, tegang. Apalagi saat menunggu cahaya warna-warni menghilang di ruang Lingtu, Xia Ruofei menyaksikan misi tersebut dan hanya satu fatamorgana yang tidak terbunuh, namun waktu untuk memecahkan rekor semakin berkurang, dan ia hanya bisa bersembunyi di luar angkasa. Tidak bisa, perasaan itu sungguh sangat menyiksa. Setelah akhirnya menunggu cahaya warna-warni menghilang, kurang dari 9 menit tersisa baginya untuk memecahkan rekor. Xia Ruofei hampir menyerah dalam upayanya memecahkan rekor, tetapi pada akhirnya, itu menjadi cerah, dan fatamorgana perantara melompat ke dalam barisan pembunuhan yang terperangkap. Pada akhirnya, Xia Ruofei menggunakan susunan pembunuh yang terperangkap untuk berhasil membunuh fatamorgana ketika waktu pemecahan rekor hampir habis, dan akhirnya mencapai tujuan yang ditetapkan tanpa risiko apapun. Xia Ruofei, yang tiba-tiba menjadi rileks, juga merasa seperti kehilangan kekuatannya. Dia langsung mengambil kursi dari ruang Lingtu, duduk di kursi dan perlahan menutup matanya. Faktanya, tenaga fisik Xia Ruofei selama seluruh proses tidak terlalu besar, tetapi semangatnya sangat kuat. Setelah benar-benar bersantai saat ini, dia benar-benar merasakan rasa lelah. Setelah beberapa lama, Xia Ruofei menghela nafas panjang, lalu berdiri dan meletakkan kursi itu ke ruang Lingtu. Dia tidak terburu-buru untuk menyingkirkan susunan pembunuhan yang terperangkap, pengalaman barusan membuatnya merasakan sedikit bayangan psikologis. Hanya dengan menjaga barisan pembunuh yang terperangkap di sini, dia tampaknya lebih aman. Xia Ruofei melewati formasi dengan terampil, dan formasi pembunuhan tidak berpengaruh sama sekali padanya. Dia segera mendatangi mayat Shen-Tian yang terbaring. Shen-Tian Fang gelap, wajahnya masih menunjukkan ekspresi enggan dan mengerikan sebelum kematiannya, dan matanya bulat dan menatap ke langit, tetapi matanya telah lama kehilangan pandangan, sebagian tubuhnya telah terkarbonisasi oleh nyala api. Semakin tinggi dia dibakar menjadi lingkaran. Tubuhnya terpelintir tidak teratur. Xia Ruofei melihat mayat Shen-Tian Fang dan menghela nafas sedikit. Dia tidak ingin membunuh Shen-Tian Fang. Tapi Shen-Tian Fang memiliki hati yang membunuh padanya. Maka tidak ada ruang untuk perubahan. Entah Shen-Tian melepaskannya atau dia mati. Kekejaman dunia budidaya. Sekali lagi hal itu ditampilkan di depan Xia Ruofei dengan contoh hidup. Suasana hati Xia Ruofei sangat rumit, setidaknya tidak bahagia sama sekali. Melihat mayat Shen-Tian Fang, ada sedikit kesedihan di hatinya. Namun, Xia Ruofei bukanlah orang yang bertele-tele, dan ini bukan pertama kalinya dia membunuh. Ada gejolak di hatinya, tapi tidak ada rasa takut atau ketidaknyamanan. Setelah hening beberapa saat, Xia Ruofei berjalan langsung ke mayat Shen-Tian Fang dan mengulurkan tangan serta mencari-cari dia. Shen-Tian menempelkan wajahnya ke wajahnya dan tampak mengerikan, tubuhnya seperti arang, dan matanya berubah bentuk. Rata-rata orang akan takut melihat mayat seperti itu. Tapi Xia Ruofei tidak merasakan apa-apa. Dia telah melihat mayat yang jauh lebih mengerikan dari ini lebih dari sekali. Bahkan untuk mencari sesuatu tanpa kehilangan detailnya. Xia Ruofei membungkus sepenuhnya, wajahnya hampir menyentuh wajah mengerikan Shen-Tian Fang. Hampir tidak ada gejolak di hatinya. Segera, Xia Ruofei menemukan ikat pinggang di tubuh Shen-Tian Fang. Faktanya, pakaian dan barang-barang pribadi yang dikenakan Shen-Tian padanya, kebanyakan dari mereka terbakar habis. Satu-satunya yang masih utuh, hanya gaun ketat dan ikat pinggang. Xia Ruofei tahu bahwa pakaian dalam ini juga harus menjadi senjata ajaib. Hanya saja dia tidak tertarik dengan pakaian yang dikenakan Shen-Tian Fang di sebelah tubuhnya, belum lagi kualitas senjata ajaib ini tidak boleh jauh lebih tinggi, karena meskipun nyala apinya tidak terlalu melukainya, cahaya hitam dan tajam dapat dengan mudah menembusnya sebelumnya, senjata ajaib ini telah rusak parah, dan tidak ada nilainya sama sekali. Adapun sabuk ini, Xia Ruofei memutuskan bahwa itu harus menjadi senjata ajaib penyimpanan Shen-Tian. Dia memegang ikat pinggang di tangannya, dan energi mentalnya menyapu dengan lembut. Benar saja, dia langsung merasakan ada banyak ruang di dalamnya. Karena Shen-Tian Fang sudah mati, sabuk penyimpanan ini tidak menjadi milik siapapun. Xia Ruofei dengan mudah membawa sabuk penyimpanan ini ke masternya. Kemudian, kekuatan mentalnya menjelajahi ruang penyimpanan, dan situasi internal ditampilkan sepenuhnya di depan Xia Ruofei.
Ruang untuk sabuk penyimpanan ini cukup besar, pada dasarnya sama dengan ruang cincin penyimpanan yang diberikan Xia Ruofei kepada Ling Qingsui dan Song Wei. Shen Tian, sebagai Master Tianyimen nomor 2, dapat menerobos mendiang Biksu Jin dan kapan saja, dan memiliki sabuk penyimpanan seperti itu juga sejalan dengan identitasnya. Namun, barang-barang di sabuk penyimpanan Shen Tianfang agak tidak memuaskan. Ada total 10.000 batu roh di sabuk penyimpanan, 100 kristal roh, dan hanya 9 yuan kristal. Jumlah kekayaan yang begitu kecil sungguh menyedihkan dibandingkan dengan kekayaan bersih Xia Ruofei. Ia meluncurkan susunan pembunuhan yang terperangkap dengan seluruh kekuatannya, membunuh total 26 Fata Morgana, dan juga menggunakan susunan pembunuhan yang terperangkap untuk membunuh Shen Tianfang, sebagian besar waktu. Ini untuk memaksimalkan intensitas serangan dari susunan pembunuh yang terperangkap. Di ruang 3 lapis menara uji coba, susunannya saja menghabiskan lusinan kristal roh. Jika itu adalah Shen Tianfang, kekayaan bersihnya akan dipotong setengahnya. Dalam keadaan normal, para penggarap terbiasa membawa seluruh kekayaannya, setidaknya kekayaan yang paling penting dan berharga. Mereka harus dibawa, karena sangat nyaman untuk menyimpan harta sihir, dan dimanapun harta itu disembunyikan, pasti tidak ada. Aman untuk membawanya bersama Anda. Tentu saja, jika Anda mati, seperti Shen Tianfang, Anda secara alami akan menjadi milik orang lain. Tapi semua orang sudah mati, siapa yang peduli dengan masalahnya? Kultivator harus siap mental untuk mati dengan cara yang tidak menguntungkan. Meskipun kristal roh dan batu roh hilang, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Xia Ruofei tentu saja dengan senang hati menerimanya. Dia secara langsung memindahkan semua kristal roh dan batu roh ini ke ruang peta roh dan menggabungkannya dengan akumulasi kekayaannya sendiri. Sekitar 10.000 batu roh ditempatkan di Bukit Batu Roh di ruang Xia Ruofei. Hampir tidak ada perubahan di Gunung Lingxi, dan masih terlihat sebesar itu. Dari sini juga terlihat betapa tidak berartinya Lingxi kecil ini dibandingkan total kekayaan Xia Ruofei. Di sabuk penyimpanan Shen Tianfang, selain Lingjing Lingxi, ada beberapa latihan, yang seharusnya menjadi latihan Tianyimen yang lebih kuat, tetapi Xia Ruofei memiliki banyak buku latihan dalam pesona batu giok yang diwarisi, banyak di antaranya adalah ia telah hilang di dunia budidaya modern, sehingga tidak terlihat bagus dalam latihan Tianyimen. Setelah mengeluarkannya, dia melihatnya secara acak dan menemukan bahwa latihan ini sebenarnya hanya rata-rata. Dia hanya menyatukan kedua tangannya, nyala api muncul di antara telapak tangannya, dan latihan ini langsung terbakar hingga bersih. Ke atas. Namun, Xia Ruofei tidak bisa menahan alisnya setelah melakukan latihan. Karena dia merasa sepertinya ada sesuatu di telapak tangannya. Dia menerima nyala api, membuka telapak tangannya dan melihatnya, dan menemukan bahwa beberapa latihan telah seluruhnya berubah menjadi abu, tetapi ada selembar daun emas di telapak tangannya. Potongan daun emas ini sangat-sangat tipis dan terlihat sangat rapuh. Namun apinya tidak berpengaruh apa-apa, dan Xia Ruofei kemudian mencoba merobeknya sedikit lebih keras, tetapi ternyata tidak dapat robek sama sekali. Xia Ruofei mulai meningkatkan kekuatannya, tetapi daun emas itu tetap tidak bergerak, tidak menunjukkan tanda-tanda robek. Xia Ruofei sangat tertarik padanya. Dia mengambil daun emas di depan matanya dan melihatnya dengan cermat. Ketebalan lembaran emas ini diperkirakan hanya 1/10 mm. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa, dengan kekuatan Xia Ruofei, apakah itu terbuat dari logam biasa, sudah lama mudah robek. Selain itu, ada beberapa garis samar pada kertas emas. Xia Ruofei melihatnya sebentar dan tidak mengerti artinya, tapi rasanya cukup misterius. Xia Ruofei tahu bahwa potongan daun emas ini mungkin tidak mudah. Dia bahkan merasa bahwa bahkan Shen Tianfang sendiri tidak tahu bahwa salah satu latihan telah menyembunyikan harta karun tersebut, jika tidak, Shen Tianfang pasti akan mengeluarkannya dan mempelajarinya siang dan malam, daripada membiarkannya terjepit di antara halaman latihan. Namun, tidak mungkin bagi Xia Ruofei untuk berkonsentrasi mempelajari rahasia lembaran emas ini, lagi pula, dia masih harus pergi ke lantai 4 menara percobaan sesegera mungkin, terutama untuk menemukan cara bertemu Ling Qingsui sesegera mungkin. Oleh karena itu, setelah Xia Ruofei belajar sebentar tetapi tidak berhasil,
dia dengan sungguh-sungguh memberikan potongan daun emas ini ke ruang batu gua di batas gunung dan laut dari ruang Lingtu. Umumnya hal yang lebih penting, dia akan menerima ruang batu gua ini, di sini kecuali bagi pemilik ruang peta spiritualnya, bahkan Xia Qing tidak bisa masuk. Setelah menyelesaikan latihan dan batu spiritual, ada beberapa puing yang tersisa di sabuk penyimpanan Sentian. Beberapa di antaranya, Sentian mengenakan pakaian dan kebutuhan sehari-harinya sendiri. Xia Ruofei cukup memeriksanya dan langsung membakarnya. Setelah dibersihkan, tidak banyak yang tersisa di sabuk penyimpanan. Salah satu bola hitam membangkitkan minat besar Xia Ruofei. Karena ketika Sentian terjebak, dia pernah mengeluarkan bola hitam tersebut. Setelah dibuang, itu menyebabkan ledakan dahsyat dan mulai terbakar hebat, menghasilkan suhu tinggi yang mengerikan ribuan derajat, yang menyebabkan susunan pembunuhan terperangkap. Kerusakannya tidak kecil. Saat itu Shen Tianfang sedang terjebak. Bola hitam ini seharusnya menjadi salah satu kartu hole-nya, namun sayangnya, Shen Tian langsung menggunakan dua bola hitam dalam formasinya, dan hanya bola terakhir yang tersisa di sabuk penyimpanan. Ini harus menjadi inventaris terakhir Shen Tian. Xia Ruofei berkata pada dirinya sendiri, ini hal yang bagus. Sayangnya hanya ada satu yang tersisa, dan saya tidak tahu apa namanya. Jika, dalam pertarungan sengit, bola hitam seperti itu tiba-tiba dilempar keluar, bahkan kultivator inti emas tingkat menengah pasti akan menderita kerugian besar jika lengah. Lagi pula, jangkauan kerusakan bola hitam setelah meledak sangat besar. Xia Ruofei menyingkirkan bola hitam itu, lalu memeriksa sisa puing-puingnya. Tidak ada lagi yang terlalu bagus. Semuanya adalah senjata ajaib yang relatif umum. Ada banyak trik yang harus diakumulasikan oleh Shen Tianfang selama bertahun-tahun. Faktanya, senjata ajaib umum semacam ini tidak berpengaruh pada Shen Tianfang. Dia seharusnya meletakkannya di penyimpanan senjata ajaib, dan terkadang dia akan memberikannya kepada murid di bawah sesuka hati. Xia Ruofei secara alami lebih meremehkan hal-hal ini. Dia ada di sini untuk menghancurkan mayat-mayat itu. Orang-orang di klan Tianyi mungkin tahu bahwa itu adalah barang yang dibuat oleh Shen Tian, jadi tentu saja mereka tidak bisa tinggal. Xia Ruofei langsung menggunakan Kushuang Feijian untuk memotong semua ini menjadi beberapa bagian. Setelah menghancurkan formasi, dia membakarnya dan membakarnya hingga bersih. Hanya sebagian bahan dengan bahan khusus yang tidak dapat dibakar. Xia Ruofei juga menerima ruang peta roh. Di tengah, rencanakan untuk mencari tempat yang tidak ada orangnya, seperti jauh di laut, lalu membuangnya. Faktanya, dia juga tahu bahwa dalam ruang uji coba yang kecil ini, kemungkinan orang lain masuk lagi sangat rendah, dan jika seseorang dari Tianyimen masuk, kemungkinannya bahkan lebih rendah, tetapi dia selalu sangat berhati-hati dan tidak mau untuk tinggal. Cacat sekecil apapun, jadi ditangani dengan hati-hati. Xia Ruofei kemudian menghancurkan sabuk penyimpanan. Dia masih memiliki pemahaman yang mendalam tentang formasi ruang, jadi dia tidak berusaha terlalu keras untuk memutuskan hubungan antara sabuk penyimpanan dan ruang kecil. Langkah selanjutnya adalah menggunakan Kushuang Feijian untuk menghancurkan dan membakar sabuk tersebut. Pada akhirnya, Xia Ruofei merasa ini agak melelahkan untuk dihadapi, jadi dia langsung mengaktifkan fungsi serangan dari arai pembunuh, dan serangkaian cahaya hitam dan keras tiba-tiba jatuh dari langit, langsung mengenai mayat Shen Tianfang, dan tak lama kemudian api yang berkobar kembali menyala. Di bawah kendali yang disengaja Xia Ruofei, kali ini terbakar habis. Setelah beberapa saat, Shen Tian langsung memasukkan mayat itu ke dalam abu. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan angin palem lewat. Abu ini langsung terbawa angin, dan Shen Tian membiarkan orang itu pergi dan menghilang sepenuhnya dari dunia. Setelah Xia Ruofei menangani jejaknya, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki situasi di sekitarnya, dan kemudian dengan hati-hati menyingkirkan susunan pembunuhan yang terperangkap satu per satu. Dalam beberapa pertempuran ini, formasi pembunuhan banyak rusak. Xia Ruofei harus mencari waktu untuk mengganti beberapa material susunan, jika tidak, kekuatan formasi akan berkurang banyak dalam misi dua lapisan ruang percobaan. Xia Ruofei saya menemukan bahwa susunan pembunuhan sangat mudah digunakan, dan diperkirakan mungkin akan digunakan dalam misi berikutnya. Setelah diproses, Xia Ruofei mengalihkan perhatiannya ke bidang penglihatan cermin persepsi.
Pintu masuk ke lantai 4 menara percobaan memang terbuka, dan sebuah panah terbentuk di penglihatan cermin persepsi. Pada saat ini, konten baru mulai muncul di bagian prompt tugas, dan Xia Ruofei segera menyegarkan dan melihatnya dengan penuh harap.